This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas 11. Kelompok kami ada Joy Marcelius Sinaga, Riza Syauki Mutaki, Alia Fauzia Rasya, M. Dafa Zahid Ilyas, Hasna, dan juga Paul Persada Sianturi. Situation analisis data dan fakta, dipersilakan Paul. Situasi analisis yang saya dapatkan adalah yang pertama, Kota Mandiri Meikarta dikomplain oleh Ketua Pengurus Harian YLKI karena menurutnya mega proyek Kota Mandiri Meikarta ini tidak menuntaskan perizinannya. Lalu ia juga merasa heran dikarenakan dalam segi perizinan Kota Mandiri Meikarta masih bermasalah. Namun dalam Kota Mandiri Meikarta menerima penghargaan melalui BTN Golden Property Award untuk kategori The Breakthrough Phenomenal Marketing Campaign pada 11 September 2017. Yang kedua adalah alasan kenapa Kota Meikarta mendapatkan penghargaan tersebut karena dianggap berhasil dan berjasa. Lalu BTN, Lipo Group juga mengklaim Meikarta dalam mendorong dan menggairahkan industri properti dengan inovasi marketing yang mereka lakukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Riza. Ya, situation analisis yang saya dapatkan yaitu yang keempat, YLKI mencatat dalam kegiatan permasalahan proyek Meikarta, Lipo Group diduga kuat melanggar 3 aturan, yakni pasal 42 UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan etika perwira Indonesia. Yang kelima, tidak pantas dan tidak etis pelanggar hukum dan etika dalam pemasaran diberikan apresiasi oleh BTN. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan presiden buruk bagi pelaku pembangunan lain untuk melakukan tindakan serupa dan membuat konsumen semakin jatuh ke dalam posisi yang berisiko yang dalam jangka panjang akan membahayakan industri properti itu sendiri. Yang keenam, Ketua Pengurus Harian YLKI menambahkan dalam memberikan award kepada suatu pengembang, manajemen BTN harus mengutamakan aspek compliance, kepatuhan terhadap hukum peraturan perundang-undangan, dan transparansi informasi produk dengan menginformasikan semua perizinan yang sudah dimiliki pengembang pada brosur atau pameran dalam semua media promosi lainnya sebagai kriteria utama. Yang ketujuh, YLKI mendesak BTN melakukan evaluasi terhadap penghargaan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Meikarta dan meminta pengembangan Kota Meikarta dengan itikat baik, menunda seluruh kegiatan pemasaran, iklan, dan promosi yang sudah terlanjur dilakukan. Yang ketujuh, Ketua Pengurus Harian YLKI mengatakan agar kejadian serupa tidak berulang kembali. Pemerintah diminta segera menyelesaikan kewajiban untuk membuat peraturan pelaksanaan sesuai amanah UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hasna. Coba Dap, next. Untuk problem analisis sendiri yaitu di saat hal ini belum dituntaskan, PT Bank Tabungan Negara BTN justru memberikan penghargaan kepada manajemen Meikarta melalui BTN Golden Property Awards untuk kategori The Breakthrough Phenomenal Marketing Campaign, sehingga menimbulkan dugaan buat pengembangan Meikarta belum melengkapi berbagai perizinan dan bahkan menabrak banyak aturan sehingga tidak pantas dan tidak etis jika pemasaran yang melanggar hukum. Dan etis tersebut justru diberikan apresiasi oleh BTN yang notabene representasi pemerintah.
Hal ini dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi pelaku pembangunan lain untuk melakukan tindakan serupa dan membuat konsumen semakin jatuh dalam posisi yang beresiko yang dalam jangka panjang justru membahayakan industri properti itu sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Joy. Perlakuan yang keempat, perlakuan Meikarta yang menabrak aturan perundang-undangan yang nantinya tidak patut dicontoh oleh pelaku pemasaran. Yang kelima, seharusnya BTN memberi reward yang sesuai dengan pelaku pemasaran. Yang keenam yaitu YLKI ingin pemerintah memperbaiki undang-undang untuk pelaku pemasaran Meikarta. Selanjutnya ada apa? Oh, maaf Joy. Nomor 1, 2, 3. Joy aja yang baca soalnya Alia keluar. Oh iya, maaf. Nomor 1. Pihak pengembang Meikarta seharusnya menghentikan pembangunan dan pemasaran sampai semua permasalahan yang ada di tubuh Meikarta benar-benar selesai, yaitu tentang perizinan tata ruang yang oleh pemerintah dianggap tidak sesuai. Yang kedua, pemberian penghargaan dari BTN ke Meikarta terasa tidak layak, karena pengembang Meikarta belum melengkapi berbagai macam perizinan dan bahkan banyak aturan yang dilanggar. Yang ketiga, pemerintah harus segera membuat UU dan peraturan pemerintah tentang rumah susun. Ini untuk melindungi konsumen apabila telah terjadi jual beli. Yang keempat yaitu perlakuan Meikarta yang menabrak aturan perundang-undangan yang nantinya tidak patut dicontoh oleh pelaku pemasaran. Yang kelima, seharusnya BTN memberi reward yang sesuai dengan pelaku pemasaran. Yang terakhir yaitu YLKI ingin pemerintah memperbaiki undang-undang untuk pelaku pemasaran Meikarta. Selanjutnya ada apa? Saya akan menjelaskan tentang potential problem analysis. Yang pertama yaitu pemerintah harus segera membuat UU dan peraturan pemerintah tentang rumah susun. Ini untuk melindungi konsumen apabila telah terjadi jual beli. Yang kedua, perlakuan Meikarta yang menabrak aturan perundang-undangan yang nantinya tidak patut dicontoh oleh pelaku pemasaran. Yang ketiga, pihak pengembang Meikarta seharusnya menghentikan pembangunan dan pemasaran sampai semua permasalahan yang ada di tubuh Meikarta benar-benar selesai, yaitu tentang perizinan tata ruang yang oleh pemerintah dianggap tidak sesuai. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.